Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Yang pertama kita masuk ke pengertian UU ITE. Apa itu UU ITE? Sebuah undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia merugikan kepentingan Indonesia. Tujuan dan manfaat UU ITE. Tujuan dari UU ITE yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Lalu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan tanggung-jawaban, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Manfaat dari UU ITE. Pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Lalu yang terakhir, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dampak negatif dan positif UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disingkat dengan UU ITE yang diterbitkan pada 25 Maret 2008 dengan cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang dinilai memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif UU ITE. Berdasarkan dari pengamatan pakar hukum dan politik, UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya, memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wirausahawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis, jika dilihat dari segi ekonomi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah, kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet, juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan atau penipuan. UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet. Dampak negatif dari UU ITE. Selain memiliki dampak positif, tentu saja memiliki dampak negatif. Contohnya, kasus Prita Mulyasari berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sampai dijerat dengan undang-undang ini. Rita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet.
Padahal dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU Konsumen. UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang, maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut. Sekarang kita masuk ke cybercrime. Pengertian cybercrime menurut Organization of European Community Development (OECD), cybercrime atau kejahatan komputer adalah segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data, sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan melalui dunia maya yang memanfaatkan teknologi jaringan komputer sebagai sasaran. Tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital dan informasi yang semakin maju. Masuk ke UU terkait cybercrime. Pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat ketiga, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, merobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, hacking, legal access. Pasal 31. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interspresi atau penyalipan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Pasal 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak terhadap ayat ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan kebutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis itu ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Lalu ayat 2, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindakan pidana jika ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusahaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Lalu pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan pasal 27 sebagai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sekian video dari saya. Thank you for watching. Don't forget to like this video. Bye.